Gaspol, jangan pakai rem. Maksudnya sih biar cepat sampai tujuan. Tapi mau pada kemana sih pengendara ini? Buru-buru banget, takut banget kehabisan nasi? Atau mungkin lagi kebelet ke kamar mandi? Iya kalau sampai tujuan. Kalau malah kecelakaan gimana? Lagian, sudah ada batas kecepatannya tahu di masing-masing jalan. Memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi menjadi hal yang sangat menyenangkan bagi sebagian orang. Apalagi untuk anak muda nih yang baru diberikan kendaraan oleh orang tuanya. Kalau lihat jalanan lagi kosong, bawaannya gatel aja itu tangan, pengen tarik gas sekenceng-kencengnya. Ya iki lakon apa turun. Tapi kalian harus ingat nih Sobat Polistory, nggak cuma kita aja pengguna jalan. Orang lain juga memiliki hak yang sama sebagai pengguna jalan, apalagi dalam hal keamanan dan keselamatan. Kalian yang suka ugal-ugalan di jalan nih, yang suka kebut-kebutan dengan kecepatan tinggi, pernah nggak sih kalian berpikir kalau hal itu dapat membahayakan diri kalian sendiri, bahkan orang lain? Bisa aja ujung-ujungnya kecelakaan. Nah, untuk menghindari hal-hal buruk yang bisa terjadi akibat aksi dari kebut-kebutan di jalan, maka pemerintah membuat aturan tentang batas kecepatan. Sebelum kita ngomongin soal aturan batas kecepatan, gimana kalau kita lihat dulu video yang satu ini? Nah, ini adalah aksi pemotor, ya. Jelas banget nih kebut-kebutan di jalan. Ya, kan. Nah, loh. Di sini dimulai tancap gas nih. Jadi memang ini tuh tikungan ya. Oke, yang ini tuh jalan berbelok-belok, berkelok-kelok, tapi pengendara ini astagfirullahaladzim. Ya Allah. Aduh Sobat Polistory. Aduh. Kan. Kalau yang kayak gini tuh gemes banget. Astagfirullah. Nah loh, kalau udah kayak gitu gimana? Coba, ugal-ugalan di jalan, kebut-kebutan di jalan dengan kecepatan yang tinggi. Coba, kalau udah kayak gitu, siapa yang bahaya? Diri sendiri kan? Gak cuma diri sendiri, pengendara lain, orang lain pun juga ikut bahaya kalau udah kayak gitu. Nah, yang kayak gini nih, akibat dari kita kurang aware dan tidak bertanggung jawab saat berkendara. Nah, Sobat Polistory, perilaku buruk lainnya juga seperti tidak mengindahkan batas kecepatan. Pasti bisa berakibat buruk. Batas kecepatan sendiri adalah aturan yang dibuat secara umum atau khusus untuk membatasi kecepatan yang lebih rendah karena alasan keramaian di sekitar sekolah, banyaknya kegiatan sekitar jalan, penghematan energi, atau karena geometrik jalan. National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) atau Badan Keselamatan Jalan Raya Amerika Serikat menyatakan salah satu bahaya dari mengemudi di atas kecepatan yang dianjurkan adalah kehilangan kendali atas kendaraan. Bahaya dari kehilangan kendali akibat kecepatan tinggi, bisa saja mobil kalian mengalami understeer atau oversteer. Simpelnya, kendaraan kalian bisa aja tergelincir atau keluar jalur. Nah, keadaan itu sangat dipengaruhi oleh kecepatan kendaraan, walaupun juga ada andil kondisi ban dan keadaan jalan. Dampak buruk lainnya nih, masih menurut NHTSA. Jika kita memacu kendaraan di luar batas kecepatan atau dengan kecepatan yang sangat tinggi, maka bisa mengurangi efektivitas alat perlindungan penumpang, kayak safety belt atau airbag jika terjadi kecelakaan.
Butuh waktu yang lebih lama untuk kendaraan berhenti saat ngerem. Apalagi kalau tiba-tiba ngerem mendadak tuh. Udah nggak tahu deh gimana jadinya. Karena berkaitan juga sama kemampuan reaksi. Dan terakhir, pasti tingkat fatalitas kecelakaan bisa lebih parah. Dan mungkin bahkan bisa menimbulkan korban. Entah luka ringan, luka berat, atau mungkin sampai meninggal dunia. Nih Sobat Polistory, aku punya contoh bahayanya ngebut dengan kecepatan tinggi. Dua orang pemuda di Bandar Lampung tewas dalam kecelakaan tunggal di Jalan Pulau Buton, Bandar Lampung. Diduga korban tewas akibat menabrak tembok rumah warga saat berkendara dengan kecepatan tinggi. Tuh kan, innalillahi, meninggal. Warga di Jalan Pulau Buton, Kecamatan Wai Halim, Bandar Lampung, Lampung, Minggu pagi digegerkan dengan peristiwa kecelakaan yang menewaskan dua orang pemuda langsung di lokasi kejadian. Dua orang pemuda. Saat kejadian, warga sempat mendengar suara hantaman keras, diduga sepeda motor korban yang menabrak tembok rumah warga. Tuh. Saat dicek, kedua korban sudah tergeletak di tepi jalan dalam kondisi tidak bernyawa. Ya Allah. Pihak keluarga korban yang mendapat informasi sempat histeris saat mendatangi lokasi kejadian. Lagi ngebut sih, memang posisinya dia lagi gitu. Tuh, ngebut lagi, ngegas banget berarti. Dari arah mana sih? Dari arah sono mau ke sono, dari Wai Halim mau ke Perumpo. Petugas Polresta Bandar Ini Lampung kondisi jalan juga melakukan sempit TKP, ya kalau dilihat. meminta keterangan Ya sejumlah saksi. ampun. Semoga bisa jadi pelajaran ya Sobat Polistory buat kita semua. Biar nggak lagi-lagi nih ngulangin kejadian yang sama. Ngebut di jalan, ugal-ugalan yang akhirnya berakibat apa? Fatal. Jadi Sobat Polistory, biasanya nih ya, orang yang ngebut dan memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi karena ada beberapa faktor. Yang pertama, jalanan lengang, merasa jago nyetir nih. Udah kombinasi yang pas banget tuh. Yang kedua, naluri biar cepat sampai tujuan. Nah, ini biasanya nih kalau misalkan buru-buru ke kantor, kesiangan. Nggak boleh ya, nggak boleh sampai ngebut. Makanya harus diatur waktunya Sobat Polistory. Yang ketiga, nggak ditilang. Jadi menghalalkan untuk ngebut. Wah, ini biasanya nih ya, kalau ada razia di jalan, ketemu yang kayak gini tuh suka ngebut nih, menghalalkan segala cara. Dia nggak tahu aja. Kalau nggak ada polisi manual, ada etle. Jadi, pelanggaran sekecil apapun itu tetap akan termonitor. Jangan sedih, Sobat Polistory. Nah, dan yang keempat, melaju dengan cepat seolah-olah hebat. Biasanya nih suka cerita nih ke temennya, gue dari Jakarta ke Bandung cuma sejam loh. Loh, terus bagaimana? Terus kita harus bilang dia hebat gitu? Nggak boleh ya. Harus berkendara dengan kecepatan yang sudah diatur oleh undang-undang. Jangan seenaknya, Sobat Polistory, oke? Tapi kalian tahu nggak nih, kalau dibalik itu semua ada bahaya yang tersembunyi yang sewaktu-waktu bisa menimpa kita semua. Nah, kayak ini lagi nih contohnya. Diduga sama-sama melaju dalam kecepatan tinggi, dua pengendara sepeda motor terlibat kecelakaan di Jalan Gunung Sahari Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Akibat kecelakaan ini, salah satu korban alami patah kaki. Kan? Sudah banyak sekali kejadian yang kayak gini. Pria parubaya pengendara motor ini masih nampak shock usai mengalami kecelakaan di Jalan Gunung Sahari Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Tuh, patah kakinya. Mau apa lagi? Yang ada kayak gini tuh bikin susah keluarga nggak sih? Ya Allah. Pertolongan pertama dilakukan sejumlah warga dengan menumpang kaki korban menggunakan dua batang kayu yang diikat tali plastik. Kecelakaan yang melibatkan dua pengendara motor ini bermula saat korban yang melintas. Ya, gimana ya? Kita memang nggak mau gitu loh kecelakaan tuh menimpa kita. Tapi kalau dari kitanya nggak aware, dari kitanya nggak bertanggung jawab dalam berkendara, ya kayak gini jadinya. Nah, kalian pasti punya nih pengalaman atau pernah ngelihat orang yang ngebut ugal-ugalan di jalan. Gimana rasanya? Kesel nggak? Kalian bisa ya ceritain di kolom komentar. Peraturan mengenai batas kecepatan sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, di mana setiap jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional. Ketentuan lebih detailnya ada di Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 111 Tahun 2015 yang disebutkan secara jelas.
Di dalam tol, batas kecepatan minimum 60 km per jam dan paling tinggi 100 km per jam saat kondisi arus bebas. Sementara jalan antar kota, laju kendaraan paling tinggi di angka 80 km per jamnya. Sedangkan di kawasan perkotaan, batas maksimum kecepatan kendaraan berada di angka 50 km per jam. Dan untuk kawasan pemukiman ataupun jalan-jalan desa, sekolah, kecepatan maksimumnya nggak lebih dari 30 km per jam. Peraturan batas kecepatan sendiri biasanya ditandai dengan rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya udah pasti, biar dipatuhin. Karena sebenarnya peraturan yang dibuat semata-mata untuk kebaikan kita semua. Nah, jika kalian terbukti melanggar batas kecepatan yang sudah ditentukan, udah pasti bakal ada sanksi yang bisa kalian terima nih. Di pasal 287 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hukumannya bisa dipenjara 2 bulan dan denda Rp500.000. Sobat Polistory, kecepatan bukanlah yang utama dalam berkendara. Keamanan dan keselamatan menjadi faktor yang lebih penting dari itu semua. Apalah arti tujuan jika tak kunjung dicapai? Karena mengandalkan kecepatan yang malah mengantar pada kecelakaan. Saya Bribtu Putri Cikita, sampai jumpa di Polistory selanjutnya.